ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita masih membahas tentang dosa-dosa besar. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dosa besar yang ke-31, al-kabiratu al-hadiyatu wa thalathun, yaitu al-kadhibu fi ghalibi aqwalihi, yaitu suka berdusta di dalam pembicaraan-pembicaraannya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa ayyukum jami'an. Sebelum kita melangkah pada pembahasan ataupun dosa besar yang ke-32, al-kabiratu ats-tsaniyatu wa thalathun, yaitu tashabbuhun nisa birrijal wa tashabbuhur rijal bin nisa. Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kita sedikit mengulang tentang materi kita yang lalu, yaitu tentang berdusta. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya berdusta itu termasuk akhlak yang rendah dan hina, dan tergolong di antara akhlak-akhlak yang buruk yang harus dihindari oleh seorang muslim, dan salah satu di antara ciri kemunafikan dan merupakan cabang-cabang kekufuran. Dan berdusta merupakan alamat atau tanda rendahnya akal seseorang, lemahnya moral, dan jeleknya kepribadian seseorang. Dan kedustaan itu ataupun suka berdusta ini akan menghinakan seseorang itu dan akan menjauhkannya dari kemuliaan. Salah seorang ulama salaf, yaitu Al-Mawardi, mengatakan kedustaan adalah kumpulan, gabungan dari segala keburukan, dan merupakan pangkal dari segala celah, karena akibatnya yang buruk, akibat dari kedustaan yang buruk, dan hasil akhirnya yang keji, karena akan menghasilkan adu domba di antara manusia. Kalau kita lihat orang-orang yang berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah, adu domba, itu tidak lepas dari kedustaan-kedustaan yang disampaikannya kepada manusia. Namimah atau adu domba itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi, naqlul hadis min bainin nas ila ba'd liyufsidu bainahum, menukil berita dari orang ke orang untuk merusak hubungan mereka. Yang tidak jarang hal ini dibumbui dengan kedustaan-kedustaan. Nabi SAW berkata, kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dicap sebagai pendusta jika dia menyampaikan semua yang ia dengar. Dan adu domba ini akan menyebabkan kebencian, dan kebencian akan menyebabkan permusuhan, dan permusuhan akan menimbulkan peperangan, kita katakan peperangan antara manusia, dan ini merupakan akibat buruknya. Oleh karena itu dikatakan, barang siapa yang sedikit kejujurannya, maka akan sedikit pula temannya. Barang siapa yang sedikit kejujurannya, maka akan sedikit temannya. Sebab manusia tidak akan mau berteman dengan orang yang suka berdusta atau seorang pendusta. Manusia akan letih dibohongi. Mungkin 1-2 kali kebohongan mereka dapat menanggungnya, mereka masih dapat memakluminya. Tapi kalau terlalu sering dan menjadi suatu tabiat baginya, watak dari dirinya, maka orang-orang akan menjauhinya, orang-orang akan menghindarinya, dan tidak akan mau berteman dan bergaul dengannya. Nah, kedustaan terutama pada masa sekarang ini sudah menyebar
Ya, alangkah banyaknya orang-orang yang mudah berdusta dalam interaksi dan pergaulannya. Dan alangkah sedikitnya orang yang jujur. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjadi orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang berlaku jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jujur dan kita diperintahkan untuk bersama orang-orang yang jujur dan menjauhi para kadzabun athir. Ya, orang-orang yang pendusta lagi penuh dosa. Ya. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan akibat buruk ya dari dusta ini adalah ya dusta itu akan menggiring pelakunya kepada neraka. Sebaliknya kejujuran akan menggiring pelakunya kepada surga. Ya, nah ini merupakan akibat ya yang paling buruk yang disebabkan oleh kedustaan dan merupakan balasan yang terbaik ya dari sebuah kejujuran. Walaupun sekarang ini ya berkembang pemiu di kalangan masyarakat, ya kalau jujur maka terbujur. Ya, siapa yang jujur terbujur. Ya, demikian. Ini merupakan ya, kita katakan cermin ya dari jauhnya mereka, ya cermin jauhnya mereka dari keimanan dan sifat amanah. Karena iman itu adalah amanah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah dan kejujuran. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Khususnya kita soroti pada masalah ini berkaitan dengan para pedagang dan pegawai. Para pedagang dan pegawai yang ya kita katakan memegang prinsip ini. Kalau kita jujur terbujur, ya nggak akan dapat untung, nggak akan dapat keuntungan dan laba kalau kita jujur. Ya, maka pedagang pun seolah-olah melegalkan, ya, membenarkan tindak-tindak kebohongan di dalam jual belinya. Ya, jual beli memanipulasi harga, ya, menyembunyikan cacat dan aib. Ini merupakan bentuk-bentuk kebohongan. Dikatakan barang yang palsu sebagai barang yang asli, ya. Nah, demikian untuk melariskan barang dagangannya. Nah, maka dari itu Nabi mengatakan at-tujjar humul fujjar. Kebanyakan dari pedagang itu adalah fujar, orang-orang yang berlaku fajir, yang berbuat fisq, kefusukan, ya, kejahatan dan dosa. Ya, disebabkan mereka, kata Nabi, ya, mereka berkata namun bohong perkataannya. Mereka bersumpah tapi dosa sumpahnya. Maka Nabi SAW memuji ya orang-orang, ya, para pedagang yang jujur. At-tajir sadukul amin. Sesungguhnya para pedagang yang soduk, yaitu jujur, lagi terpercaya, yaitu amanah, amin. Ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada yaumal qiyamah. Ia akan bersama para nabi, para kaum siddiq dan syuhada pada hari kiamat nanti. Tapi faqalilun mahum, sangat sedikit para pedagang yang jujur pada hari ini. Kalau kita survei ke pasar-pasar, maka mayoritas isi pasar itu adalah kebohongan. Berapa banyak ya kita katakan konsumen ataupun para kita katakan ya, para pelanggan itu kecewa, pembeli kecewa setelah pulang dari pasar, merasa dibohongi timbangannya, dibohongi takarannya, dibohongi harganya, dibohongi barang jualan atau benda-benda yang dia beli. Ya, ternyata tidak seperti yang diiklankan atau tidak seperti yang dikatakan oleh si penjual dan lain sebagainya. Nah, begitulah wajah pasar sekarang ini, ikhwan fillah azani Allah dan para pendengar yang berbahagia. Ya, sangat sedikit ya para pedagang yang jujur pada hari ini. Maka jadilah kita kumpulan orang-orang yang sedikit itu. Wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Demikian juga para pegawai. Para pegawai sekarang ini di kantor katanya kalau kita jujur lugu. Kadang-kadang orang jujur ini dijuluki dengan sifat-sifat yang buruk. Agar orang lari dari sifat jujur ini. Mereka katakan, wah lugu sekali orang itu. Ya, si fulan itu lugu sekali karena jujurnya. Nah, orang jujur dikatakan lugu begitu. Nah, orang yang pintar berdusta, lihai berdusta dikatakan
Ya orang yang cerdik, orang yang pintar, wah pintar kali si fulan. Ya rupanya pintar bohong, ya pintar berdusta. Ya, nah demikian ikhwan fillah. Ya ini termasuk ya gelaran-gelaran buruk yang diberikan kepada orang-orang yang saleh. Orang yang jujur dikatakan lugu, orang yang dusta dikatakan bijak. Nah hingga kita katakan ukuran dari kejujuran ini menjadi suatu yang nisbi, ya tidak jelas lagi di kalangan manusia pada hari ini. Ikhwan fillah dan para pendengar yang berbahagia. Ya di kantor juga demikian, ya para pegawai itu dan para buruh juga, ya yang namanya jujur itu barang langka. Hingga kalau kita lihat sekarang ini, ya pemborong lah, kita memborongkan rumah misalnya, ada saja kehilangan, ya ada saja kecurangan, ada saja kebohongan, ya material-material ataupun kita katakan curi waktu dan lain sebagainya, ya ketidakjujuran di dalam kerja. Ya, nah ini juga sering kita dapati di tengah-tengah masyarakat. Hingga ya, kita katakan orang jujur pada hari ini adalah barang langka. Ya, bahkan mungkin sudah masuk museum mereka, nggak ada lagi bertebaran di luar. Nah, itulah yang mencuatkan keprihatinan kita. Maka dari itu hendaknya kita, ya khususnya orang-orang yang menuntut ilmu, para penuntut ilmu, ya mengedepankan kejujuran ini dan menjadi contoh bagi masyarakat di dalam hal kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisidq, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, wal bir yahdi ilal jannah. Wa inna ar-rajul la yasduq hatta yuktaba wa la yazalu yasduq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa." Kalian wajib berlaku jujur, karena kejujuran akan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang berlaku jujur dan selalu berusaha, senantiasa berusaha untuk jujur, hingga ia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Ya, jadi jujur itu perlu latihan, yataharrus sidq. Ya la yazalu yasduq, dia senantiasa jujur, wa yataharras sidq, dan dia berusaha, berupaya sedemikian rupa untuk jujur dan menghilangkan ataupun menjauhi sifat dusta. Ya, maka hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Jadi kejujuran itu juga perlu dilatih, sebagaimana al-hilm, kesantunan itu juga perlu dilatih, sabar juga perlu dilatih. Ya, kalau orang tidak melatih dirinya untuk jujur, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang jujur. Ya, jadi perlu latihan. Nabi mengatakan innamal hilmu bitahallum, sesungguhnya kesantunan, sifat santun itu dengan tahallum, dengan melatih diri untuk santun. Ya, wa man tasabbar sabbarahullah. Barang siapa yang melatih kesabarannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kesabaran kepadanya. Jadi sifat-sifat yang baik ini juga perlu latihan. Latihan untuk kita katakan melakukannya dan membiasakannya, ya melakukannya dan membiasakannya. Karena kalau tidak dibiasakan, maka kebiasaan ataupun tabiat ini tidak akan melekat pada diri kita. Demikian pula sebaliknya, ya akhlak-akhlak yang tercela, ya yaitu dusta, kalau tidak dibiasakan kita hilangkan atau kita jauhi, maka ya kita akan terbiasa untuk berdusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam lanjutan hadis tersebut, Nabi mengatakan, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdzib, wa la yazalu yakdzib, wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba." Dan diharamkan dan kalian dilarang dari kedustaan. Kalian diharamkan berdusta. Kalian dilarang berdusta, karena sesungguhnya kedustaan itu akan membawa kepada kefajiran, dan kefajiran akan membawa kepada api neraka, akan menggiring kepada api neraka. Dan sesungguhnya seorang itu berdusta, senantiasa berdusta, dan dia mencari-cari ya alasan dan waktu momen untuk berdusta. Ya, hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ya seorang pendusta, kadzdzaba. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi kalau kita membiasakan diri dengan akhlak-akhlak yang buruk ini, maka dia akan menjadi tabiat dan watak. Nah, kalau sudah menjadi watak, ini susah mencari obatnya. Nah, kalau watuk masih ada obatnya,
Ya, kalau watak itu susah mencari obatnya dan susah untuk dirubah. Ya, payah dan sulit untuk dirubah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan memberinya hidayah kepada kebaikan. Nah, di antara kedustaan yang nampak tersebar meluas di tengah-tengah manusia, ya, mulai dari kedustaan kepada Allah dan Rasul-Nya, kedustaan untuk merusak hubungan dua orang yang bersaudara dan bersahabat, berdusta untuk menjadikan para pendengarnya tertawa-tawa, ya, yaitu para pelawak, orang-orang yang berbicara, ya, dan sengaja untuk membuat orang tertawa, ya, bahkan kadang-kadang dibumbui dengan dusta. Nah, ini termasuk hal yang kita katakan tercela, ya, sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan sebelumnya, ya, seorang, ya, berbicara kepada manusia liyudhika bihin nas, untuk agar orang-orang tertawa dengannya, karenanya, maka Nabi mengatakan wailun lahu wa wailun lahu wa wailun lahu. Celakalah baginya, celakalah dia, celakalah dia. Nabi mengatakan wailun lilladzi yuhaddis bil hadis liyudhika bihin nas fayakdzib. Wailun lahu, wailun lahu, wailun lahu. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Celakalah, wail, dikatakan wail ini adalah neraka wail, ya, bagi orang-orang yang berbicara dengan sebuah pembicaraan liyudhika bihin nas, untuk membuat orang-orang tertawa, ya, lalu dia berdusta, ya, dibumbui dengan dusta, ya, dia tanpa terasa, tanpa dia sadari dia jatuh dalam dusta. Fayakdzib, wa wailun lahu, wailun lahu, wailun lahu. Wail atas baginya, neraka wail baginya, atau kebinasaanlah baginya. Nah, bagaimana pula kalau pembicaraan itu menyangkut tentang urusan-urusan agama, seperti yang kita lihat sekarang ini, ya, mereka mengatasnamakan agama, berbicara tentang urusan-urusan agama, tapi tujuannya untuk membuat manusia tertawa, untuk membuat manusia tertawa-tawa, bahkan terbahak-bahak, bukan sekedar tertawa, tapi terbahak-bahak. Nah, ini adalah suatu hal yang harus dihindari, ya, karena tanpa terasa kita akan tergiring kepada dusta, ya, karena memaksakan diri agar manusia tertawa. Bagaimana supaya mereka tertawa, hingga, ya, perkataan-perkataan kita pun kadang-kadang dibumbui dengan dusta. 1-2 kedustaan akhirnya, ya, menjadi suatu kebiasaan. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi ini harus dihindari. Dalam pembicaraan manusia aja tercela. Ya, kita dalam pembicaraan duniawi, ya, sengaja membuat orang-orang tertawa, ya, dengan dibumbui dengan kedustaan-kedustaan. Ini adalah satu yang tercela. Apalagi kalau pembicaraan itu menyangkut urusan agama yang merupakan qaulun fasal, wa ma huwa bil hazl, merupakan qaulun fasal, kata pemutus, kata-kata yang tegas. Wa ma huwa bil hazl, bukanlah, ya, Al-Quran ini ataupun agama ini suatu yang hazal, suatu yang, ya, kita katakan senda gurau dan permainan, bukan perkataan sia-sia. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Ini adalah satu perkataan yang berat, ya, perkataan yang berat bagi jiwa manusia. Ya, maka hendaknya dijauhi dari perkara yang sia-sia. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi pembicaraan tentang agama bukan untuk mencari tertawa dan kepuasan jiwa. Sebagian orang mendengarkan ceramah itu seperti mau mendengarkan musik atau mendengarkan lagu. Kalau enak di telinganya maka dia dengarkan. Kalau enggak enak, ya, dia pun lari. Ya, sementara dia tidak tahu bahwasanya pada perkataan itu terdapat obat. Obat itu biasanya pahit. Ya, jarang obat yang manis. Ya, maka ikhwani fiddin, ini adalah kebiasaan yang harus kita jauhi dan kita hindari. Ya, ini adalah urusan agama, urusan din yang harus kita harus kita simak dengan saksama, dengan keseriusan, kesungguhan. Ini adalah kata-kata yang jelas dan pasti. Ini adalah kata-kata yang serius. Ini menyangkut sorga dan neraka. Ya, bukan hal yang perlu dijadikan bahan tertawaan, apalagi dibumbui dengan kedustaan seperti yang banyak kita lihat pada hari ini, ya. Bahkan kadang-kadang berdakwah dibumbui dengan nyanyian, ya, berdakwah dibumbui dengan lawakan. Nah, ini adalah suatu yang, ya, kita katakan tidak selayaknya dan tidak pantas, dan tidak akan bisa terhindar dari yang namanya al-kidhib atau dusta.
Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian pula dusta di dalam hal menghujat, dalam hal bersengketa, ya, dalam kondisi dalam ya posisi terjepit. Nah, ini kadang-kadang sering ya terjadi ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Ya, seorang itu berdusta karena dia terjepit, ya, karena dia kita katakan merasa terpaksa untuk berdusta, ya, padahal sebenarnya tidak terpaksa berdusta, ya. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita hindari dan termasuk, ya, kita katakan dosa besar yang harus dihindari. Dan juga termasuk, ya, tanda-tanda kedustaan yang telah menyebar, yaitu penukilan kabar-kabar dan berita-berita dusta yang menghapus sebagian hakikat yang sebenarnya. Nah, demikian, ya. Ya, kalau kita lihat, ya, berita-berita yang ada di surat kabar, majalah ataupun, ya, televisi itu mayoritas